Fitri mendingan Kak Fitri mendingan nomor 2 aja. Jangan ngurusin yang ini ya. Nomor 2 aja. Baik. Nomor 2 aja. Ini pergibahan yang tak berzat. Soalnya kita gibahin ini bukan orang yang punya zatnya. Ini cuma zat negatif di sini kan. Nah, kalau kalian misalnya si Om, si Mr. Nudin Sepien, si Lelaki Ngondek USA, si Mekina Musang, si apalagi pokoknya itu geng-geng sampah itu, kalau kalian sayang, majulah jadi saksi. Kalau enggak, join bareng di dalam, kayak tunjukkan ke ini apa kalian, apa sih namanya, kesolidan pertemanan kalian gitu. Jangan hanya go public begitu ya pemirsa. Jangan kalau ada masalah patungan pun nggak mau, gila-gila lari, gila-gila ninggalin siapa yang terakhir dia yang bayar. Takut deh. Iya. Jangan cuci tangan sekali-kali cuci muka, cuci BH. Cuci BH yang bersih. Om nimbul lagi. Pingset buat anak-anak terbudiman, tercantik, terkasih, dan tercinta, dan tertajir, dan terapa kemarin dibilangnya, pokoknya semua anak online, jenguklah dia, bawain pingset, bawain kipas, bawain segala macam kebutuhannya. Kalau enggak, cobalah kalian itu berempati atau bersimpati untuk mengadopsi si kucing. Kan kesian tuh kucingnya lagi berkeliaran. Adakah yang menampung? Kucing liar berarti dia sekarang ya. Nah, buat si Om, hentikanlah dramamu itu untuk pencitraan. Sekarang Piala Citra itu bukan lagi kami yang memiliki. Yang memiliki itu Alin Lee. Mulai tali auke dong. Jadi tali auke dong. Jangan kelihatan kebodohanmu yang hakiki itu ngetek-ngetek presiden, sementara makmu aja benci presiden. Terus ngapain lu mencari simpati presiden? Bedebah deh lo. Langsung berdiri aku mendengar. Iya. Udahlah. Kalau ngomong sama dia nggak pernah nyambung. Nggak pernah aku nyambung sama dia. Cuma karena kita ini merasa dia itu teman, kasihan dia nggak ada yang nemenin, nggak ada yang ngajak ngomong, ya kita sebagai teman kita temenin dia ngomong walaupun kita nggak ngerti dia ngomong apa. Pembelaan harga diri mana? Emang harga diri lu apa yang di apa? Kan lo yang ngetek sendiri, makanya kita marah sama Allah gitu. Sebenarnya kan udah, kalau aku sih sebenarnya udahlah gitu, udah minta maaf sama aku nggak mempermasalahkan apa lagi itu, dan aku udah ikhlas memaafkan. Kok ini kayak nyalain kita, kayak memperkeruh masalah, ngerti nggak sih? Seharusnya kalau teman yang baik, lu silent is gold itu lu. Kesannya itu ngancam. Kesannya dia tuh ngancam tau. Iya, kayak ngancam kita, jatuhnya kayak. Kan dia bilang, kalian jangan terlalu senang, gini. Kayak ngancam, kayak nyala-nyala kita. Makanya aku, ini anak ini makin keterlaluan ya, makin gue diam, makin menjadi gitu. Kayak ngebawa kerjaan, dia bilang nggak tahu mau nyindir MM atau nyindir aku, intinya bawa anak dia tuh kayak lebih orang lama, jadi kita yang harus sungkem sama dia. Menurut lo aja di kontrak kerja nggak ada peraturan yang lo orang baru, orang lama harus sungkem ke lo. Menurut lo yang gaji gue di situ gitu loh. Siapa lo? Menurut Om pulang Tangerang, Mak. Oh iya mungkin. Aduh, si Om itu Om lagi mau ngecat rumah. Lagi dia mau ngecat rumah biar lebih warna-warni, lebih meriah, say. Mau lebaran soalnya. Lagi mau ke Alfamart dia. Iya, sebentar dia post story-nya, sebentar post labil banget. Makanya kalau mau buat story itu dicerna dulu pakai otak ngebuatnya, jangan pakai bacot. Pakai bacot ya gitu, nggak usah ngebacot, langsung diserang netizen, langsung kena mental. Kucingnya di mana, Mak? Nggak tahu kucingnya di mana. Atau kalian buka donasi aja sih, kenapa ya? Buka donasi gitu. Kucing liar aku beli bisa nggak bisa kalian beli. Sekarang harganya si kucing berapa ya, Mak? Nggak naik, Kak. Kalau dulu Murcida kan nggak tahu sekarang berapa. Kenapa deh kamu menikmati? Iya, dulu sih cuman modal.
yang penting dulu sih sama si kakek, yang penting dikasih makan aja dia udah seneng sih. Kalau sekarang kayak dia pasang harga deh, lagi butuh uang kan. Bahas tas Hermes, bahas tas Hermes lagi. Capek aku malah bahas tas Hermes ini. Pokoknya intinya dari 10 tas Hermes dia, 2 asli, 8 palsu. Paham kan? Entah punya asli sekarang sudah terjual. Nggak ngerti juga gue, karena masalah ini kan masalah besar. Ya, dia harus mengeluarkan dia harus mengeluarkan dana yang besar dalam bentuk ya mungkin untuk menyewa pengacara, terus kayak biaya untuk makan dia selama nanti di dalam, kan banyak yang harus dikeluarkan. Pindah unit ya si kakek berarti ya, dari apartemen yang katanya mewah pindah ke ruko, sekarang pindah deh ke sel. Suka deh, memang orang kaya tuh emang kayak gitu, pindah-pindah tahu. Emang begitu kan, suka liburan. Iya, pindah-pindah. Apalagi muka baru kan. Itu mantul banget sih. Gue gak mau. Bayar pengacara sebenarnya kok gak ngerti Eka kan ya, bukan masing-masing lah pengacara itu, ada yang pengacara yang murah, yang harganya biasa aja, ada yang ada kelas-kelasnya juga itu pengacara. Kak DJ Yusa tuh. Mau naik nggak Kak DJ Yusa? Stella. Buat kalian yang 2.500 orang ini, kalian follow Kak DJ Yusa, nanti dia akan buat giveaway di sana. Gue kalian follow sebanyak-banyaknya, pantengin story-nya, nanti dia akan buat giveaway. DJ USA. Ini aku sematkan ya. Instagramnya. DJ Usta. Gaby kemana sih? Nggak tahu. Lu makan apa malam ini, Bor? Gue makan rendang, pakai telur, pakai ayam. Aku lagi proses ngecilkan badan. Yang tetek presiden makan apa tadi? Makan telur. Udah kan tadi ku bilang. Oh iya nih. Terus. Flagnya makin flag. Jadi kalau di penjara kan nggak bisa dandan ya. Berarti flagnya kelihatan dong ya, Maya? Pastinya tentunya semua akan keluar flag segala macam, pokoknya bopeng-bopengnya itu ya. Pasti akan. Nah, makanya kalian ya, iti online yang mau melihat hasil real dari sirup hari raya, kalian langsung kunjungi deh. Iya, lagi benar-benar lagi natural itu. Lagi benar-benar no filter, no Paris, no lightning. Kalau di tas kremesnya itu 2 asli, kalau lebihnya pelsong. Takut. Lu ceritain apa yang ya? Coba. Ceritain apa? Oh, apartemen aku yang aku sewain itu yang di BSD. Di apartemen Roseville Soho. Tuh yang mau nyewa tuh bisa. Nanya kenapa dia nggak diliput media? Emang dia artis? Emang dia orang penting di negara ini? Emang dia menteri? Jadi nggak usah ngadi-ngadi ya. Dia itu nobody. Pasti ada dong. Palingnya nanti ya. Kenapa dek? Paling nanti yang naik berita si Om biar serumnya naik. Kagak ada katanya ini mau ngebebasin, kata itu kagak ada dia yang ngebebasin. Mereka juga mikir lah buat ngebebasin dia. Mereka juga tentunya punya kerjaan, mereka juga tentunya punya keperluan, dan mungkin menurut mereka nggak penting juga ngebebasin, nggak ada ngaruhnya juga ke mereka. Jadi nggak usah dibawa-bawa deh. Kalau udah mau bebas dari kemarin-kemarin udah bebas. Yang katanya suaminya, yang katanya pasangannya aja seneng banget dia masuk penjara.
Iya, yang katanya yang di Turki ya kalau nggak salah ya mereka ketemu itu Nggak ya. ngerti deh, Di pokoknya nggak, ya kan? di DM dong para netizen, your wife katanya masuk penjara, katanya good for her, bukan jadi for her kan itu kan di laki. Aku mau keke jadinya, baik buat dia katanya. Yang katanya pasangannya aja kayak gitu ya, kenapa lagi orang yang cuman deket, cuman pansos sama dia, ya nggak sih? Takut deh kan jadi orang yang jahat. Iya, apa nih yang belum aku jawab? Bahas kertas itu udah loh. Tas udah, arisan udah, nasib kucing udah, om udah. Ya, personal aku tidak ada masalah dengan kokonya itu atau anak itu, jadi aku nggak mau bahas sama dia. Kalau soal membantu itu, dia aja lagi ada kebentur dengan masalah hukum, gimana dia mau ngebantu yang ono, sementara dirinya juga harus menjalani proses hukum juga nanti tentunya, walaupun itu aku nggak mengerti perjalanan hukumnya seperti apa dan aku nggak mau spill itu. Nah, kalau misalnya yang satu lagi itu yang berbenturan masalah dengan NM juga, satu lagi siapa ya, yang tantenya Meldi itu juga mungkin dia udah nggak peduli lagi. Nah, kalau dia mau ngebebasin mungkin dari kemarin-kemarin gitu. Intinya sekarang kakek itu harus belajar mandiri, ya, hidup sendiri, tuh. Berperang sendiri. Kalau sempat nanti kucing mengkhianati dia, ya sudahlah, terima nasib aja, Iya, itu namanya karma. Karma di saat kami pas kebakaran dulu di Bali, kalian teriak-teriak, ada yang bilang karma, ada yang bilang aku udah ditemukan mati kebakar, udah hitam gosong segala macam. Dan sekarang kami bilang ini karma buat kamu. Jalani, be gentle, terima resiko dari perbuatan jahatmu. Jadi semua kejahatan yang kamu lakukan itu ada konsekuensinya. Ya inilah dia gitu. Jadi manusia itu makanya jangan jumawah, tau nggak arti sombong. Kesombongan itu kan hanya milik kakek cabul, kesempurnaan hanya milik kakek cabul. Nah, buih juga hanya tempatnya kakek cabul. Ya udah, congratulations darling. Iya, udah ditempatkan kakek cabul itu sudah ditempatkan di tempat tertinggi loh. Makanya harus bersyukur, jangan nangis mulu. Jangan, udah di tempat tertinggi itu. Iya, kalau nggak salah aku pernah dulu melihat story dia, ada di video, di postnya foto dia pakai baju orange untuk katanya apa sih ya dibilangnya, kalau nggak salah ya, untuk memuaskan rasa ininya si NM untuk dia memakai baju orange, foto kalau nggak salah one set ya. Nah sekarang kan udah terkabulkan doa dia, berarti itu doa dari dia, makanya apapun yang kita lakukan adalah sebuah doa gitu. Berarti kita nggak jahat kan? Nggak jahat. Ya kan? Dia yang minta, ya kita kasih. Kita malah baik tahu. Kita mah baik banget. Iya, mewujudkan impiannya, ya kan? Benar sekali. Menyempurnakan piala citra buat dia. Kan dia pengen katanya, sih kalau misalnya gue di penjara harus diliput semua media, tapi nggak ada media yang mau liput, soalnya lagi sibuk, Beb. Aku teleponin media, kata dia, oh sorry kita nggak kenal katanya. Sorry itu siapa ya? Aduh, kayaknya merusak reputasi perusahaan kami deh. Nggak ngerti, soalnya aku bukan asistennya dan bukan orang terdekat dia, jadi aku nggak ngerti soal bagaimana rukonya, bagaimana kucingnya. Yang jelas aku tahu bahwa saat ini dia sangat kelinglungan dan selalu nangis di rumah karena udah mesti kesakitan juga dia katanya. Kakek sudah tua, giginya pun 2. Kakek makanya loh. Salah sih lu jahatin kita, salah sih lu dengerin omongan si Om. Jelas-jelas yang dulu bantuin lu tuh siapa? Ya nggak sih? Si Om mah datang ke tempat lu gara-gara lu ngumpulin kucing-kucing, makanya dia suka ke tempat lu. Nggak ada kucing ya mana mau si kakek ke tempat lu, si Om ke tempat lu, ya kan Mak? Bener. Sedangkan kita
dia lagi kesepian, kita datang. Ada nggak ada kucing, nggak ada urusan kita sama kucing kan? Nggak pakai maksud kita berteman itu mah sebenarnya. Talia, pansos mau yang mana kita pansosin? Kalau gue mau pansos, bagusan kita aja gue pansosin. Bagus terusan Iya. dia. Ya mah. Jelas ya. Iya. Hey netizen, nih gue kasih tahu ya, Talia itu ngapain pansos? Dia tanpa Instagram juga. Si Baba ngasihnya itu udah digitnya itu 3 digit ya. Hah? Jadi tanpa ada Instagram atau enggak, Talia tetap berdiri tegak. Jadi nggak penting itu pansos-pansos. Instagram ini cuma untuk main-mainnya kita aja. Ngerti? Lu cek aja lah, endorsean kita mah kagak seberapa kali, tapi kok hidup kita enak ya karena kita ada kerjaan lain, ada yang menghidupi kita, betul nggak Mak? Betul. Jadi aku kalau kalian bilang mau pansos, kan aku yang tipe yang mau pansos dari dulu. Kalau mau pansosin masalah Gaby sama LL, masalah Gaby sama NM, itu baru aku kalau mau pansos. Nah kalau mau aku pansosin, kenapa nggak aku pepet NM sekarang juga? Nggak ada aku pepet. Aku misalnya nggak hidup tanpa Instagram juga, lakiku udah mencukupi alhamdulillah, walaupun ya lepas makan pakai nasi putih sama telur dadar ya udah senang gitu Ya kan? Gini deh, si kakek udah bertahun-tahun main Instagram, beli rumah pun nggak dapat. Talia baru ini kalian kenal udah punya apartemen 1 cash. Itu kan sebuah bukti kalau kita tidak perlu Instagram. Benar sekali. Dan kalau Eke mau gimana pun masih banyak kakak-kakak Eke yang melindungi Eke gitu. Karena Eke nggak pernah mereka. Lu juga babu mau bilang babu mau apa, kayak ibarat kata derajat gue lebih tinggi daripada yang lu ngatain gue. Emang lu siapa? Siapa bilang mami babu? Ini Biar aku lempar dia. ini nih biasalah neti. Nah Nggak sopan ya bilang. saya sekarang gini ya, lebih tinggi derajatnya babu daripada lu ngatain yang nggak punya apa-apa, dan lu hidup lu juga belum tentu enak seperti kita gitu. Yang lu punya yang ngatain babu itu ya, gue yakin kalau kita invite sekarang pasti dia lagi ada di kosan sepetanya yang warna hijau, yang lampunya itu gelap. Jangan sok. Kadang-kadang ada sebagian neti ini ya, dia bisa ngatain kita, lu babu tuh. Mereka itu adalah devisa negara loh. Jangan sedih, jangan ngata-ngatain babu apa segala macam. Jangan mau teredukasi atau keinfluence sama kakek kalian yang suka ngata-ngatain babu. Nah nanti kalau misalnya di persidangan aku mau tanya sama dia, emang gue pernah jadi babu loh gitu nanti. Kalau pernah sih, kalau pernah spill mana sini transferan gaji gue setiap bulannya gitu. Tapi ya kalau kan? gue pernah mengurus lo, saking gue baiknya sama lo begitu. Dan itu nanti tulus mau gue gitu sama dia. Mak, kenapa bunda itu aku nggak mau bahas siapapun bunda itu gue nggak peduli dan gue nggak kenal. Siapa lagi bunda? Kalau misalnya harus gue bahas dia penting banget gitu. Mau dia bunda apa, mau bunda siluman, mau bunda ratu. Bunda tiarap akan datang. Bahas siapa? Bahas si siapa? Lelaki ngondek Xavier itu ya. Nggak penting bahas dia, nggak ada ininya juga. Dia ngata-ngatain lu babi katanya ini. Tinggal coba mulutnya ini, coba kita ini ya. Coba invite sih biar sekalian kita bablaskan. Jadi si kakek itu ikut tur paling temurah, kata kakek itu. Hapus aja dia dari sana langsung nih. Jadi dia nggak bisa bergabung gitu. Orang yang toksik harus dibuang supaya kita jangan teracunin otaknya. Siapa main di Musang? Udah jadi Musang di luar negeri, nggak pulang-pulang. Dek, lu ngomong-ngomong sebentar aku tanya dulu, Dek. Iya. Bahas siapa lagi sih? Bahas si Om. Si Om katanya, ini kata netizen, si Om lagi balik ke Tangerang
kayaknya sih si Om itu lagi mau ngecat rumah karena kurang warna-warni kayaknya. Jadi sekarang dia pulang pengen ngecat rumah biar nggak usah dijulitin kita. Kenapa sih Om itu kita julitin sekarang? Kalian harus tahu ini kenapa alasannya. Karena tiba-tiba dari kekosongan dunia perhuru-haraan tiba-tiba dia muncul lagi pemirsa. Muncul lagi dan ngetek-ngetek Bapak Presiden kita yang tercinta itu. Aduh si Om. Bukannya ngurus hidupnya yang kagak jelas, yang kagak berkembang. Malah ngambil kesempatan di saat Bapak offline-nya lagi tidur di ubin. Aku takut. Untuk dipenjara berapa tahun kita belum tahu karena belum putusan cinta. Mak Thalia lagi sama perempuan cantik Sofia yang mirip Sofia Latjuba. Dia lagi mendengarkan. Mana suara Anda? Menunjukkan diri. Bentar lagi masuk YouTube ini. Hati-hati. Om itu siapa ya? Om itu adalah sebuah umbi-umbian yang warnanya hitam, agak-agak membiru, agak-agak ungu. Siapakah dia? Yang lagi di Tangerang. Following kakek, ya udahlah ngapain juga kalian nge-follow dia. Mending kalian nge-follow kakak Alin. Tuh, follow tuh DJ USA. Kalau lu pada nge-follow dia si DJ USA, bisa juga tuh nanti kalian siapa tahu dapat rezeki ya kan, lumayan. Ntar lagi lebaran saya buat beli baju baru. Alhamdulillah yang dipakai di hari raya. Halo kakak cantik, kok senyum-senyum sih? Mami. Ketawa loh si kakak cantik. Thanos aku tampol ya. Ubi jalar. Iya, itu the real karma. Si Om. Enggak, dia udah ngekos sayang. Oh dia ngekos. Iya dia ngekos, dia nggak di apartemen lagi. Oh my god. Emang dia lagi nggak ada duit? Nggak tahu aku kalau soal itu, aku nggak mau tahu soal dia nggak ada duitnya. Takutnya nanti Eke juga Tuhan marah, gue nggak kasih duit pula, gue minta sama lo ya. Oh gampang. Kalau gue nggak ada duit gue minta sama siapa? Sama Baba. Semoga Bapak mendengar ini. Wah. Asetnya kakek dari manajemen artis masih nggak sih? Nggak tahu asetnya yang mana ya? Coba tanya asetnya yang mana dulu coba. Kok aku punya komen-komen hilang sih, nggak bisa baca komen. Kamu scroll gini, kamu gini lagi. Asetnya cuman mobilnya masih kredit, masih kontrak di ruko. Gimana asetnya? Coba pertanyakan dulu kalian. Yang mana Darul? Asetnya di mana? Asetnya di mana? Utangnya kali kalian salah, harus tahu ya antara utang dengan aset ya say. Nah, Kok nggak bisa sih aku? kakek nge-unfollow anak itu. Nah lo bermusuhan kan jadinya semuanya. Makanya di sini kelihatan geng mana yang benar, geng mana yang salah. Bahas yang diancam LL. Jadi pada saat di Bangkok itu sebenarnya LL nggak salah sih. Kan kita pernah ngumpul tuh kemarin di acara birthday-nya si RM. Nah, aku buat story tuh, terus LL keceplos dan tanpa disengaja bilang, aku bopeng gitu.
aku bopeng. Nah dia merasa nggak terima, dikejarnya LL lagi mau melakukan operasi di Bangkok. Ya LL pasti nggak mau dong, karena menurut dia adalah capek banget gue ngelayanin lo, sementara gue punya waktu sini sedikit, nanti akan tertunda apapun yang mau pengen gue lakukan di sini, liburan gue, operasinya. Yang bilang roti busuk. Kontraknya udah kelar kali, Mak. Ya mungkin udah kelar kali kontrak pekerjaan mereka, Gur. Dan juga mungkin dia anaknya ditipu juga kali sama si kakek. Mungkin bisa kan? Bisa jadi kan? Kan dia jahat ke semua orang gitu. Iya, kakek mah nggak pandang bulu sama orang yang jagain dia aja dia bisa menggigit. Apalagi orang nggak jagain dia, bener nggak? Udah gue kasih pinjamin kartu kredit gue, malah gue dikatain babunya. Masa sih babunya mau minjamin kartu kredit ke tuannya? Gimana sih kalian? Iya kan? Dia juga minjem untuk beli cincin berliannya yang gede-gede itu dia pakai kartu kredit gue. Kreditannya belum dibayar, belum dibayar lunas, udah dijual lagi. Kan terus aneh. Untuk biaya operasional di Bandung, duitnya duit siapa? Pakai duit gue 7 juta untuk menutupin dia melakukan sesuatu, ngasih. Ya kan? Kok dari tadi kita ngomong pakai duit kita tapi dia nggak punya duit dia sih, Mak. Kalau gue mah ada buktinya, transferannya ambilnya di Bandung segala macam gitu. Dan si gue yang ngambil duitnya buat dia. Gimana sih kalian? Ya kan, ya aku takut deh. Kalau benar-benar fansnya sih tetap aja ngedenial gitu, kayak enggak lah, lu kan begini. Ya harusnya kalian itu satu persatu datang ke rumahnya untuk menjadi temannya dulu, kayak 3 bulan, 2 bulan keluar lagi, datang lagi satu gitu, biar tahu kalau tinggal bareng baru ketahuan sifat aslinya. Iya. Tuh. Jadi gimana ceritanya dia punya karyawan. Terus karyawan. Naikin Gaby. Cur, kamu request lah, Cur. Dia punya karyawan, jadi ceritanya kita lagi arisan, dia bawa karyawannya itu. Kalian tahu nggak, di saat kita semua makan, dia itu tidak ngasih makan karyawannya. Sehingga kita yang nggak enak itu kita yang bilang sama karyawannya, makan aja nanti kita yang bayar. Naik, Cur. Bisa kalian bayangkan betapa sadisnya dia dengan karyawannya. Kak, jangan ngambang. Mau yang dibahas yang mana? Tadi udah aku bahas dari segala macam. Proses penangkapannya ini aku ulangi sekali lagi. Kalau terus diminta ulangin kayak gue kayak radio rusak ya, diputar balik nggak kelar gue live-nya. Oke? Marah nih gue. Nah, jadi pada saat kita post semua itu sebagai saksi, itu kan sudah ada pemanggilan pertama, deadline-nya dijatuhkan pada tanggal segini, dan dia tidak kooperatif dan dia masih di luar dong. Nah, setelah itu kan dia masih koar-koar selalu nantangin aparatur negara kita yang terhormat tercinta di negeri Indonesia ini, menjilat dulu EKM. Nah, udah itu kayak dia itu tidak akan pernah masuk ke dalam bui, dia itu tidak akan pernah tersentuh oleh polisi, dia itu tidak akan pernah ada yang bisa masukin ke dalam penjara. Nah, mungkin dengan melihat seperti itu, aparatur negara enak nengok dia. Nah, udah itu dipanggil lah kononnya, dia datanglah beserta dengan backingnya segala macam, bentuknya entah berapa orang aku nggak ngerti. Dikasih tahu sih aku 8 orang gitu. Naik Alphard, menurut kayak dibawa aja kan, naik lalu Cur, biar lu, aku capek juga merepet Cur, biar lu alih merepet, gue diam aja ntar lihat. Kok aku mau dengar ceritanya. Udah itu dia merasa tuh gue ini bakalan bebas lah apa, karena dia merasa bahwa backingnya itu udah terlalu kuat bentuknya untuk dia. Semakin dia bawa backing gitu, aparatur negara semakin enak nengoknya, ditahan lah kononnya di situ. Pada saat dia terakhir kali buat story di Alphard-nya itu dia menuju kantor polisi. Nah, dia ditahan kan, penahanan itu 1 kali 24 jam baru dia bisa ditahan untuk beberapa waktu gitu kan, sampai nanti dilimpahkan ke Kejaksaan RI gitu. Nah, dia itu merasa bahwa dirinya itu merasa benar, masih kayak sombong dan arogan, bla bla apa itu bentuknya. Semakin enak polisi, semakinlah dia diborgol ke kursi, menangislah dia kononnya di sana. Gitu, udah nangis. Ya udahlah, semakin dia menangis, semakin dia dimasukkan ke sel lelaki. Begitu. Udah ya. Lelaki itu nangis tahu.
Terus kalau yang soal arisannya adalah Cici ini ada bentuk kerjasama sama anaknya itu Koko apa, aku nggak mau sebut namanya, pokoknya Koko lah gitu. Ada bentuk kerjasama yang juga ada kakek ikut-ikutan mempromosikan arisan itu. Bentuk kerjasamanya adalah si Koko ini menjadi supplier perhiasan ke tokonya Cici ini dengan perjanjian kerjasamanya adalah mensupplier emas sebesar 18 karat kadar emasnya perhiasannya gitu. Tapi yang masuk ke tokonya Cici ini cuma 8 karat. Nah, ketika dikonfirmasi itu dibilang sebagai kelalaian itu yang dibilang kelalaian itu mungkin untuk 1 atau 2 kali. Tapi ini banyak item yang udah seperti itu gitu. Jadi beberapa kliennya si Cici komplain, bukannya ada niat baik dari si orang sebelah, malah menjelek-jelekan, kayak dibilang lah si Cici ini yang punya menjual tas krem palsu, terus kayak emas lu yang berlian lu yang kadarnya nggak bagus, kayak pembunuhan karakter dan juga pencemaran nama baik. Si Cici ini merasa nggak terima, gue ini udah baik sama lo, gue udah ajak lu bentuk kerjasama, nah tapi lu nggak ada etikat baiknya, malah lu ngecewain gue, dilaporkan juga ke Polda Metro Jaya. Ini spill yang soal arisan. Nah, kalian mau yang mana lagi? Kalau soal si Oom itu adalah lagi mau mendapatkan piala citra alias pencitraan, yang kononnya tadi dia itu kayak mengiring opini semua orang bahwa dia itu bersimpati sama kakek, lagi ketangkap, kayak mencari empati dari semua orang netizen. Ternyata dia itu lagi berusaha mengeluarkan hair care-nya gitu. Jelaskan di sini sampai dia ngetek presiden, Kejaksaan RI, Kejaksaan Agung, apa segala macam itu, yang nggak ada sangkut pautnya dalam masalah ini, masalah transgender gitu. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.